Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5400 dari kemenangan Ordo Raja Naga. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi petir berwarna cian, menusuk jantung Mu Baiyi. Tanpa diduga, Ziwan tiba-tiba mengabaikan pertahanannya dan menyerang. Terkejut, Mu Baiyi buru-buru mencoba menghindar. Namun kecepatan Ziwan terlalu tinggi, membuatnya tak punya waktu untuk bereaksi. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya pedang panjang itu menembus jantungnya. Paf! Pedang panjang itu menusuk bahu Mu Baiyi, darah langsung mengucur deras. Mu Baiyi menjerit dan tersentak mundur, menjauhkan diri dari Ziwan. Kau berani menyakitiku? Mu Baiyi mencengkeram bahunya, matanya dipenuhi niat membunuh. Ziwan menarik pedang panjangnya dan dengan dingin berkata, kau yang memintanya. Aku akan membunuhmu. Mu Baiyi meraung, menyerang Ziwan sekali lagi. Kali ini, serangannya bahkan lebih dahsyat, energi iblisnya menyerbu ke arahnya seperti air pasang, seolah ingin melahapnya habis-habisan. Tak gentar, Ziwan mengayunkan pedang panjangnya lebih cepat lagi. Cahaya pedang cian dan energi iblis hitam saling bertautan, membentuk batas yang tajam. Kedua pria itu bertarung bolak-balik selama puluhan ronde. Tanah di sekitar medan perang sudah penuh lubang dan puing. Sudah 100 ronde. Seru seseorang. Semua orang memperhatikan dengan saksama, bahkan napas mereka pun menjadi waspada. Ini adalah pertarungan puncak yang sesungguhnya, sebuah pertarungan antara alam abadi bumi tingkat 9, dan setiap momen penuh dengan bahaya. Napas Mu Baiyi semakin tersengal-sengal, bahunya masih berdarah, dan setelah pertempuran yang begitu panjang dan sengit, energi sihirnya juga terkuras habis. Situasi Ziwan juga tidak optimis. Wajahnya sedikit pucat, dan napasnya menjadi cepat. Jelas, ia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Ini tidak akan berhasil. Kita harus segera mengakhiri ini, pikir Ziwan dalam hati. Ia menancapkan pedang panjangnya ke tanah dan membentuk segel tangan, bentuk terakhir dari teknik pedang Azur Desolate. Saat ia menyelesaikan kata-katanya, energi spiritual di sekitarnya dengan panik berkumpul ke arahnya, mengembun menjadi pedang-pedang biru kecil yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Pedang-pedang ini berputar di sekelilingnya, memancarkan aura yang kuat. Tidak bagus. Mu Baiyi terkejut. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pedang-pedang ini. Ia segera membentuk segel tangan, penjaga jiwa iblis. Energi iblis hitam menyatu di hadapannya menjadi hantu jiwa iblis yang besar. Jiwa iblis itu membuka rahangnya dan mengeluarkan raungan yang menusuk. Maju! Teriak Ziwan pelan, dan pedang-pedang biru kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Mu Baiyi seperti hujan meteor. Pedang-pedang itu bertabrakan dengan hantu jiwa iblis, menciptakan ledakan yang memekakan telinga. Hantu jiwa iblis itu bergetar di bawah serangan pedang, dan segera retakan muncul. Krak! Hantu jiwa iblis itu akhirnya menyerah pada beban dan hancur berkeping-keping. Pedang-pedang cian yang tersisa terus berterbangan ke arah Mu Baiyi. Wajahnya memucat, dan ia buru-buru menangkisnya dengan tombaknya. Namun, pedang-pedang itu terlalu banyak, dan ia tak mampu menangkis semuanya. Paf, paf, paf. Beberapa pedang menembus tubuh Mu Baiyi, dan ia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya goyah. Ia menatap Ziwan, matanya dipenuhi dendam dan keputusasaan. Aku kalah, bisik Mu Baiyi, tubuhnya lemas, dan ia jatuh ke tanah. Ziwan menarik pedangnya dan menghela napas panjang lega. Ia menatap Mu Baiyi yang tersungkur, matanya tanpa belas kasihan. Ini adalah duel hidup atau mati, menang atau mati. Para kultivator di tengah gunung bersorak-sorai. Kita menang. Kita menang. Ziwan luar biasa. Wu Hao tersenyum lega. Hebat. Ziwan memenuhi harapan kita. Ekspresi Soul Devourer menggelap, dan ia menatap Ziwan, matanya berkilat penuh niat membunuh. Namun dia baru saja mengatakan bahwa jika generasi muda kalah, dia akan membawa mereka pergi. Jadi tidak mudah untuk menarik kembali kata-katanya sekarang. Bab 5401 dari Perintah Raja Naga. Jika aku mengambil tindakan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sue Wuing memahami pikiran pemakan jiwa dan berbisik di telinganya. Tuan, kita masih punya pasukan. Kita bisa melanjutkan pertempuran.
Jika kita menang, kita masih bisa memaksa mereka menyerahkan buku panduan pengorbanan. Pemakan jiwa mengangguk dan berkata kepada para kultivator iblis, siapa lagi yang berani menantang? Para kultivator iblis terdiam sejenak, lalu sesosok melintas dan tiba di tengah medan perang. Sosok itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Wajahnya tertutup topeng, raut wajahnya samar, hanya sepasang mata dingin yang terlihat. Aku akan melakukannya. Suara pemuda itu serak dan dalam. Ziwan menatap pemuda di hadapannya, hatinya bergetar. Ia bisa merasakan aura dari pemuda itu yang bahkan lebih kuat daripada Mu Baiyi, dan menakutkan, seolah berasal dari neraka. Siapa kau? Tanya Zi. Yuan. Kau tidak perlu tahu, kata pemuda itu dingin. Serang. Ziwan tanpa ragu, dengan pedang panjang di tangan, dan menyerang lagi. Pedang itu, bagaikan ular hijau yang muncul dari gua, menusuk tenggorokan pemuda itu. Pemuda itu menghindari serangan Ziwan dengan sekejap. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Mu Baiyi, dan gerakannya sangat aneh, seolah-olah ia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Hah? Ziwan terkejut dan segera menyesuaikan gerakan pedangnya, menyerang pemuda itu lagi. Pemuda itu masih dengan mudah menghindari serangan Ziwan, dan bahkan melancarkan serangan balik dari waktu ke waktu. Serangannya sangat aneh, tanpa gerakan yang pasti, tetapi setiap gerakannya ditujukan pada kelemahan Ziwan. Ziwan perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, napasnya semakin cepat, dan wajahnya semakin pucat. Setelah pertarungan sengit dengan Mu Baiyi, energi spiritualnya terkuras habis. Kini, menghadapi lawan yang lebih kuat, ia merasa agak tak berdaya. Ziwan dalam bahaya. Seru Wu Hao cemas. David juga mengerutkan kening. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa pemuda itu, dan aura aneh yang dipancarkannya, tak seperti seorang kultivator iblis biasa. Di medan perang, serangan pemuda itu semakin intensif, memaksa Ziwan mundur berkali-kali. Beberapa luka muncul di tubuhnya, dan darah mengotori pakaiannya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, kata pemuda itu dingin. Sebuah belati hitam tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan aura kematian yang pekat, dan menusuk jantung Ziwan. Kilatan keputusasaan melintas di mata Ziwan, ia tak lagi punya kekuatan untuk menghindar. Tepat saat belati hitam itu hendak menembus jantungnya, energi spiritual keemasan tiba-tiba melesat dari samping, menghantam belati itu dengan dentang, menangkisnya. Di saat yang sama, sesosok tubuh melintas dan menghalangi jalan Ziwan. Ia menatap luka-luka di tubuh Ziwan, kilatan amarah terpancar di matanya. Kau baik-baik saja? Ziwan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, terima kasih. David mengangguk, lalu menoleh ke pemuda berjubah hitam, tatapannya sedingin es. Kau berani menyakitinya? Kau sedang mencari mati. Pemuda itu menatap David dengan secercah ketakutan, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Ini duel antara para kultivator iblis kita dan mereka. Kenapa kau ikut campur? Duel? David mencibir. Ketika Mu Baiyi ingin membunuh Leng Yun, kenapa kau tidak bilang itu duel? Sekarang kau ingin membunuh Ziwan, jadi. Kenapa aku tidak bisa campur tangan? Pemuda itu terdiam, kehilangan kata-kata. Sang pemakan jiwa, melihat ini, berkata dengan dingin, kau ingin campur tangan? Kau tidak membutuhkanku sekarang. Saat aku membutuhkanmu, kau akan mati. Kata David, menopang Ziwan sambil berjalan kembali. Pemuda itu hanya bisa menonton, tidak berani bertindak. Aura David mengintimidasinya. Ziwan bersandar di bahu David, merasa sangat terharu. Ia belum pernah melihat seorang pria memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitarnya, Ziwan pasti sudah menyerahkan dirinya kepada David saat itu juga. David telah membantunya begitu banyak, dan ia tidak punya cara untuk membalasnya, jadi ia hanya bisa membalasnya dengan tubuhnya. Bab 5402 dari Perintah Raja Naga, berhenti berbicara omong kosong. David membantu Ziwan mundur kembali ke perkemahan, dan Wu Hao segera mengirimkan ramuan penyembuh. Setelah meminum ramuan tersebut, kekuatan spiritual Ziwan berangsur-angsur pulih, tetapi ia masih menatap pemuda berjubah hitam di medan perang dengan tatapan waspada. Pemuda berjubah hitam itu terdiam setelah ditegur David, melihat Ziwan digiring pergi, dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia tidak berani menghadapi David, jadi ia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada para kultivator surga ke-6,
berteriak serak, sekelompok pengecut. Baru saja memenangkan pertandingan, dan kalian begitu bangga pada diri sendiri? Siapa lagi yang berani keluar dan mati? Kata-katanya menusuk hati para kultivator seperti jarum, dan semangat juang yang baru saja bangkit dengan kemenangan Ziwan pun anjlok. Wajah Leng Yun memerah, dan ia mencoba maju lagi, tetapi dihalangi oleh orang-orang di sekitarnya. Kekuatan spiritualnya belum pulih, dan maju hanya akan menambah kekalahannya. Tepat saat perkemahan hening, tawar yang tiba-tiba terdengar. Kau, kultivator iblis muda, berani bicara begitu arogan? Biar aku hadapi kau. Sebelum kata-kata itu selesai, sesosok merah tua melompat ke tengah medan perang bagai api yang berkobar, menerbangkan awan debu saat mendarat. Pria itu bertubuh kekar, mengenakan pakaian merah tua, dengan pedang lebar tergantung di pinggangnya dan senyum nakal di wajahnya. Sosok itu tak lain adalah Han Lai, pedang api merah, peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri. Itu Han Lai? Teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari tengah gunung. Pedang api merah, peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri, akhirnya bergerak. Han Lai mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi bertahun-tahun yang lalu, bahkan lebih kuat dari Ziwan barusan. Kultivator iblis berjubah hitam ini celaka. Hebat! Akhirnya kita bisa memberi pelajaran pada para kultivator iblis arogan ini. Diskusi para kultivator dipenuhi dengan antisipasi, dan bahkan wajah Wu Hao menunjukkan sedikit kelegaan. Han Lai terkenal di kalangan generasi muda alam surga ke-6 karena kehebatan bertarungnya yang dahsyat. Teknik pedang api merah nyata tertandingi kekuatannya, bahkan pernah membelah tebing setinggi 1000 kaki hanya dengan satu tebasan. Kekuatannya jauh melampaui Leng Yun. Pemuda berjubah hitam itu mengamati aura kuat yang terpancar dari Han Lai, kilatan kesungguhan terpancar di matanya. Namun kata-katanya tetap tak kenal ampun. Satu lagi yang mencari kematian? Baiklah, biar aku yang menghabisinya. Berhenti bicara omong kosong, berikan aku nyawamu. Mata Han Lai berkobar dengan niat bertarung, dan ia dengan cepat menghunus pedang lebar dari pinggangnya. Saat pedang itu terhunus, aura membara menyapu dirinya, dan api samar mengembun pada kekuatan spiritual bawaan pedang itu. Api surga yang membara. Tak mau ambil risiko, pemuda berjubah hitam itu membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis berputar di sekelilingnya. Tak lama kemudian, dua pedang hitam mengembun, melayang di sampingnya. Ambil! Teriaknya, dan kedua pedang hitam itu, bagaikan dua bayangan gelap, menusuk jantung Han Lai dengan suara tajam yang menusuk udara. Han Lai mencibir dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dengan dua dentang tajam, pedang hitam itu terlempar, energi iblisnya langsung terkonsumsi oleh api surga yang membara. Pemuda berjubah hitam itu terkejut, tak menyangka kekuatan Han Lai begitu dahsyat. Ia segera memanipulasi pedang hitam itu untuk menyerang lagi. Kali ini, pedang hitam itu tidak bergerak lurus, melainkan berputar-putar di udara seperti dua kelelawar hitam, menyerang Han Lai dari segala arah. Han Lai tetap tak tergoyahkan. Pedang api merah menari-nari tak tertembus di tangannya, membentuk dinding api yang menangkis setiap serangan. Hanya itu yang kau mampu? Han Lai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, ia melompat, menggenggam pedang dengan kedua tangan dan menebas dengan ganas, teknik pedang api merah bentuk pertama, api berapi-api. Saat pedang itu jatuh, api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari bilahnya, menyapu pemuda berjubah hitam itu bagai air pasang. Kemanapun api itu lewat, tanah langsung menghitam, bahkan udara pun terasa sangat panas. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu berubah drastis, dan ia buru-buru mengerahkan energi iblisnya untuk membentuk perisai hitam. Bang! Api itu berbenturan dengan perisai, menimbulkan suara keras. Perisai hitam itu terus meleleh di bawah kobaran api. Darah mengucur dari sudut mulut pemuda berjubah hitam itu, jelas-jelas menderita luka dalam. Bab 5403 dari Perintah Raja Naga, kamu terlalu lemah. Mustahil. Bagaimana mungkin kekuatan spiritualmu sekuat itu? Raungnya tak percaya. Karena kau terlalu lemah. Han Lai menyerang lagi setelah mendarat, mengayunkan pedang api merah semakin cepat. Bayangan-bayangan melekat pada pedang itu, setiap serangan membawa kekuatan api yang membakar dari api surga yang membara, memaksa pemuda berjubah hitam itu mundur berulang kali. Teknik pedang api merah bentuk kedua, tebasan surga yang membara. Raung Han Lai, pedang itu tiba-tiba memanjang hingga beberapa kaki, menebas pemuda berjubah hitam itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Pupil mata pemuda berjubah hitam itu mengerut, tahu ia tak bisa melawan.
Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menangkis kedua pedang hitam itu. Kerak! Pedang hitam itu langsung terpotong, dan api menyapu tubuhnya. Pemuda berjubah hitam itu menjerit nyaring, tubuhnya meronta-ronta di dalam api, dan segera terbakar menjadi bola abu hitam. Berani? Sorak-sorai memekakan telinga terdengar dari lereng gunung, dan para biksu mengacungkan senjata mereka, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Han Lai sungguh kuat. Dia menghabisi kultivator iblis ini menjadi abu hanya dengan satu pukulan. Sudah kubilang sebelumnya bahwa 3 teratas dalam daftar seni bela diri tidaklah sia-sia. Para kultivator iblis ini bahkan tidak layak disebut. Teruslah berjuang. Singkirkan kultivator iblis yang tersisa. Wu Hao tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan tertawa. Bagus sekali, Han Lai. Kau memang pantas menjadi yang ketiga dalam daftar seni bela diri. Ziwan menatap Han Lai di tengah medan perang dengan kekaguman di matanya, baru saja ia bertarung dengan Mu Bai selama lebih dari 100 ronde sebelum akhirnya menang tipis. Tetapi Han Lai menghadapi pemuda berjubah hitam yang lebih kuat dengan begitu mudah dan rapi. Kekuatannya memang tak terduga. Namun, tepat ketika para kultivator bersorak, tawa dingin terdengar dari kubu kultivator iblis. Sang pemakan jiwa duduk di kepala. Singa, rongga matanya yang cekung mengamati Han Lai. Nadanya dipenuhi sarkasme yang tak tersamar, menarik, tapi kemampuanmu kurang mengesankan. Ia perlahan menoleh, menatap jiwa-jiwa iblis di belakangnya, dan berkata dengan tenang, giliranmu. Setelah selesai berbicara, sesosok perlahan muncul dari barisan. Mengenakan jubah gelap, wajahnya tampan, namun pucat. Kabut jiwa samar menyelimutinya, jelas bukan wujud fisik, melainkan roh. Ia perlahan berjalan menuju medan perang, setiap langkah tak meninggalkan jejak di tanah. Ia jelas merupakan sosok yang tangguh di antara ratusan ribu jiwa iblis. Jiwa? Han Lai mengerutkan kening, secercah keraguan di matanya. Jiwa tidak memiliki tubuh fisik, sehingga sulit dirusak dengan serangan biasa. Lebih lanjut, untuk mempertahankan kondisi yang begitu kokoh dalam wujud roh, kekuatan mereka pastilah sangat besar. Para kultivator di tengah gunung juga terdiam, senyum mereka memudar. Dia kultivator iblis jiwa raga. Ini masalah. Jiwa raga adalah yang paling sulit dihadapi. Pedang api merah Han Lai memang kuat, tetapi apinya terutama membakar tubuh fisik, jadi kerusakan pada jiwa raga kemungkinan terbatas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kalah? Pemuda berjubah hitam itu berjalan ke tengah medan perang, membungkuk sedikit kepada Han Lai, dan berbicara dengan tenang, aku Shao Mu, salah satu dari 100.000 jiwa iblis. Ilmu pedangmu luar biasa, dan aku mengagumimu. Suaranya jernih dan dingin, seperti benturan batu giok, sangat kontras dengan suara serak para kultivator iblis lainnya. Han Lai melepaskan senyumnya, ekspresinya serius, aku Han Lai. Berhenti bicara omong kosong dan serang. Dia tahu kesulitan jiwa raga dan tidak berani gegabah. Dia menyalurkan energi spiritualnya sepenuhnya, dan api pada pedang api merah menyala lebih hebat lagi. Zhao Mu mengangguk, sosoknya tiba-tiba berkelebat, berubah menjadi bayangan, dan langsung muncul di belakang Han Lai. Terkejut, Han Lai segera berbalik dan mengayunkan pedangnya, tetapi meleset, Zhao Mu sudah menghilang. Kecepatannya luar biasa. Han Lai diam-diam terkejut, dan melihat sekeliling dengan waspada. Tubuh jiwa tidak terikat oleh tubuh fisik, sehingga kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultivator biasa. Kecepatan Zhao Mu bahkan lebih cepat lagi, hampir mencapai tingkat teleportasi. Bab 5404 dari Perintah Raja Naga, jangan mengganggu. Pada saat itu, suara Zhao Mu menggelegar dari atas kepala Han Lai, awas. Han Lai mendongak tajam dan melihat Zhao Mu membentuk segel tangan. Kabut jiwa berputar di sekelilingnya, mengembun menjadi jarum jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, menghujaninya bagai hujan deras. Han Lai, tanpa gentar, mengayunkan pedangnya. Melepaskan dinding api. Jarum-jarum jiwa itu bertabrakan dengan dinding api dengan suara mendesis, sebagian besar terbakar oleh api, tetapi beberapa masih berhasil menembus dan menusuk Han Lai. Han Lai buru-buru menyalurkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya. Jarum-jarum jiwa itu mengenai perisai spiritual dengan bunyi gedebuk pelan. Meskipun tidak menembus perisai, jarum-jarum itu menyebabkan gejolak dalam energi spiritualnya. Tubuh jiwa memang tangguh. Han Lai menggertakkan gigi dan melancarkan serangan. Ia melompat, pedangnya tergenggam di kedua tangan,
dan menebas ke arah Zhao Emyu. Teknik pedang api merah bentuk ketiga, naga api muncul dari laut. Saat pedang itu jatuh, api menyatu menjadi naga api raksasa, yang menerkam Zhao Emyu dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Zhao Emyu tidak terburu-buru. Dengan satu jentikan tubuhnya, ia kembali menjadi bayangan untuk menghindari naga api. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya, kunci jiwa. Rantai jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut jiwa dan melilit naga api seperti ular berbisa. Naga api itu meraung dan mencoba melepaskan diri dari rantai jiwa, tetapi mendapati bahwa rantai jiwa itu seperti belatung di Tarsus, melilit semakin erat. Tak lama kemudian, perlawanan naga api itu semakin melemah, dan akhirnya sepenuhnya terikat oleh rantai jiwa, berubah menjadi percikan api dan menghilang di udara. Apa? Pupil mata Han Lai tiba-tiba mengecil, dan ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Naga api melaut adalah aksi kebanggaannya, dan ia tidak menyangka Zhao Emyu bisa mematahkannya dengan mudah. Suara Zhao Emyu terdengar lagi. Rekan Taois Han Lai, meskipun ilmu pedangmu hebat, itu tidak berguna bagiku. Lebih baik mengaku kalah, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Menyerah? Mustahil. Han Lai meraung, menyerang Zhao Emyu sekali lagi. Kali ini, ia menghindari serangan jarak jauh, memusatkan energi spiritualnya pada bilah pedang, melepaskan teknik paling hebat dalam teknik pedang api merah, api berkilau. Api cemerlang mengembun dari ujung pedang api merah, melesat ke arah Zhao Emyu seperti meteor. Serangan itu luar biasa cepat dan terkonsentrasi, membuat roh pun sulit menghindar. Secercah kekaguman melintas di mata Zhao Emyu, namun ia tetap tenang. Dengan jentikan tangan kanannya, kabut jiwa yang mengelilinginya menyatu menjadi perisai jiwa. Paf! Api menyentuh perisai jiwa, membuatnya penyok, tetapi tidak hancur. Tubuh Zhao Emyu sedikit bergoyang, jelas terkena benturan, tetapi ia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Gerakan yang bagus, tapi masih belum cukup, kata Zhao Emyu, sebelum tiba-tiba menghilang lagi. Lonceng alarm berdentuman di hati Han Lai, dan ia panik melihat sekeliling. Tetapi tidak ada tanda-tanda Zhao Emyu. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang mengerikan di belakangnya. Sambil menangis, ia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya. Namun, sudah terlambat. Telapak tangan Zhao Emyu telah menekan punggung Han Lai, dan kekuatan jiwa yang mengerikan langsung menyerbu tubuh Han Lai. Han Lai merasakan seluruh tubuhnya menegang, energi spiritualnya langsung terganggu, dan pedang api merah jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya tak lagi responsif. Ia hanya bisa menyaksikan telapak tangan Zhao Emyu terangkat kembali, mengarah ke kepalanya. Han Lai, seru para kultivator di lereng gunung dengan cemas. Wu Hao melompat berdiri, ingin maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh David. Tuan, ini duel mereka. Kita tidak bisa ikut campur. Suara David rendah, tetapi sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Ia tahu Han Lai sudah kalah. Bahkan jika ia ikut campur, itu akan sia-sia. Itu hanya akan mengkhianati sang pemakan jiwa dan memperburuk situasi. Han Lai menatap tatapan dingin Zhao Emyu, dipenuhi kebencian. Sepanjang pertarungannya, ia belum pernah merasa semalu ini, tetapi menghadapi wujud jiwa Zhao Emyu, ilmu pedangnya benar-benar terhambat, dan ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan.